Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini oleh karena kasih setia Tuhan, kita boleh kembali berjumpa dan kita dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan saya meyakini, saya percaya kita semua diberkati. Kalaupun pada saat ini ada di antara kita mungkin yang bangun dengan kita merasakan tubuh kita kurang sehat, kita merasakan bahwa kita sedang demam, flu, ya cuaca saat ini panas, panas hujan membuat banyak orang yang sakit. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jangan pernah kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita meyakini ada kesembuhan, ada pemulihan, tindakan-tindakan medis, obat-obatan yang kita konsumsi untuk mendatangkan kesembuhan, saya percaya akan diberkati oleh Tuhan dan itu mendatangkan kesembuhan. Dan teristimewa secara khusus, kita boleh berjumpa pada pagi hari ini dalam sapaan pagi Bahtera Kasih dan lewat firman. Saya percaya tubuh kita akan disegarkan, kembali disembuhkan dan dipulihkan. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas hari baru yang sudah Engkau nyatakan, Engkau berikan kepada kami semua. Kami bersyukur atas semua itu. Kami akan membaca Alkitab. Kami mohonkan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga dalam pembacaan ini kami boleh mendengarkan sabda firman. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohon, bersabda dan berfirmanlah, ya Bapa. Kuasailah kami semua, di dalam terang firman-Mu, kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami memahami dan mengerti setiap firman yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa, oma, anak cucu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan bacaan Alkitab untuk pagi hari ini. Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 22. Mari kita siapkan. Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai 22. Firman Tuhan di sana tertulis. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan kau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini berita yang mungkin bisa jadi sulit dipahami oleh Abraham. Abraham orang yang setia, Abraham orang yang taat kepada Allah. Tetapi ketika ia mendengar bahwa Allah akan memberikan keturunan kepadanya melalui istrinya, menjadi sebuah pertanyaan. Sehingga apakah ini mungkin bisa terjadi atau tidak, dan itu terlihat dari ayatnya yang ke-17 ketika Abraham merespon berita itu. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ini sebuah reaksi manusiawi, sebuah respon manusiawi dari seorang yang merasa bahwa pada umumnya orang dalam usia seperti itu sudah tidak lagi akan melahirkan seorang anak, akan tidak mungkin mempunyai keturunan. Dan saya kira pemahamannya Abraham ini dengan realitas yang ada pada saat itu.
Dan ini sesuatu hal yang manusiawi karena memang pengetahuannya hanya sebagaimana realitas yang ada, bahwa tidak memungkinkan orang yang berusia 100 lebih, bahkan istri 90-an lebih itu akan mempunyai keturunan. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sini kita belajar. Ada hal-hal yang umum, hal-hal yang normal, hal-hal yang kita pahami bahwa situasinya memperlihatkan dalam realitasnya orang tidak bisa mempunyai keturunan lagi setelah usia 100, orang tidak bisa lagi mengandung lagi setelah usia 90 lebih. Itu situasi normalnya. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal yang harus juga kita pahami di sini adalah bahwa satu hal yang pasti, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini sesuatu kalimat yang kita tahu bersama. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Segala sesuatu yang tidak mungkin tetapi mungkin bagi Allah. Segala sesuatu yang menurut manusia itu mustahil, tidak mustahil bagi Allah. Oleh sebab itu bagian ini mau mengajarkan dan mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, belajar dari Abraham, maka ini sesuatu hal yang mustahil, tetapi ternyata Allah membuktikannya. 1 tahun kemudian benar bahwa Sarah melahirkan seorang anak dan anak itu dinamakan Ishak. Artinya bahwa apa yang Allah firmankan itu benar-benar akan terjadi. Apa yang Allah janjikan itu benar-benar akan terjadi, dan apa yang Allah kehendaki itu benar-benar yang akan dinyatakan. Jadi sesuatu yang mustahil bagi manusia benar-benar tidak mustahil bagi Allah. Kalau Allah sudah menjanjikan, maka Ia akan melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, opa, oma, anak cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak di dalam perjalanan hidup ini kita seringkali juga berada dalam posisi tidak percaya. Kita berada dalam posisi meragukan. Kita tidak percaya, kita meragukan karena apa? Karena ya situasinya seperti ini begitu. Kondisinya seperti ini, realitas sosialnya begini. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Nah, berapa kali kita seringkali diperhadapkan dengan satu realitas yang pada akhirnya kita katakan, itu tidak mungkin. Buktinya saja si bapak ini juga dia melakukan ini juga tidak bisa. Si ibu ini juga sudah berusaha, tidak bisa. Nah, berapa banyak hal yang kita jalani di hidup ini lalu kemudian kita mulai meragukan akan janji-janji Tuhan. Kita mulai meragukan berita-berita firman yang disampaikan, yang diberitakan. Kita mulai tidak percaya apakah hal itu bisa terjadi atau tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita mau ditegur oleh firman Tuhan. Sekaligus diajarkan dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa sekali lagi, hal yang tidak mungkin itu mungkin bagi Allah. Hal yang mustahil bagi kita manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Oleh sebab itu, kalau hari ini engkau mendengarkan firman, engkau mendengarkan janji-janji Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu, aminkan. Tidak perlu engkau ragukan, tidak perlu engkau tidak percaya. Jangan sampai engkau tidak percaya. Aminkan, imani itu, apa yang Tuhan janjikan. Realitasnya hari ini banyak orang yang mengalami kegagalan. Realitasnya hari ini banyak orang yang terpapar oleh virus COVID-19. Realitasnya pada hari ini banyak orang yang mati oleh karena virus itu. Lalu kemudian kita pun ketika kena virus itu lalu kehilangan harapan. Sudah tidak ada lagi harapan, ya pasti ini mati juga. Sudahlah, tidak ada harapan lagi. Usaha saya sudah terdampak begini, tidak akan bisa maju lagi. Ya sudahlah, tidak ada harapan lagi. Perusahaan kami sudah bangkrut, saya harus di PHK. Ya sudahlah, tidak ada harapan lagi, saya harus dirumahkan. Berapa banyak kita yang berada dalam situasi itu lalu kemudian kita lupa akan janji Allah. Lalu firman ini mau mengingatkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, janji Allah. Allah mengikat perjanjiannya dengan Abraham. Allah mengikat perjanjiannya kepada semua orang yang percaya bahwa mereka yang mengandalkan Tuhan akan diberkati, bahwa mereka yang bersandar kepada Tuhan akan dikuatkan, ditopang, bahwa mereka yang menyerahkan segala pergumulan dan persoalannya ke dalam tangan kasih Tuhan akan diberikan jalan keluar dan kelegaan, bahwa mereka yang berbeban berat akan merasakan keringanan beban itu. Oleh sebab itu bagian firman Tuhan ini mau menjanjikan kepada engkau apapun pergumulan dan persoalan yang engkau hadapi pada hari ini. Jangan pernah engkau ragukan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah sedikit pun. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka lewat firman Tuhan ini, saya ingin beritakan dan ingin tegaskan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekali lagi, kuasa Tuhan itu
tidak dapat dibatasi dengan kuasa manapun. Ketika Tuhan berkehendak, ketika Tuhan menyatakan kuasanya, maka sekali lagi hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal-hal yang tidak pernah terjangkau dengan pengetahuan kita, hal-hal yang menurut kita itu adalah sesuatu hal yang mustahil dan tidak mungkin. Tetapi sekali lagi kuasa Tuhan itu tidak dapat dibatasi dengan kuasa-kuasa yang lain. Dia melampaui segala alam berpikir kita. Dia melampaui segala realitas sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dia melampaui berbagai kenyataan-kenyataan yang ada di hadapan kita. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Karena dia adalah Allah yang mempunyai keputusan untuk mendatangkan kebaikan bagi semua manusia. Ketika manusia berada dalam keadaan yang tidak baik, maka Allah mampu mengubahnya dalam situasi untuk menjadi baik. Ketika manusia berada dalam keadaan sakit, maka Allah mampu mengubahnya untuk menyembuhkan dan memulihkannya. Ketika engkau berada dalam ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan oleh karena situasi yang ada ini, maka Allah mampu mengubahnya untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidupmu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan engkau ragukan kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan yang sama itu, yang berlaku bagi Abraham, bahkan kepada bapak-bapak orang percaya, kepada semua keturunan orang benar, dalam cerita firman Tuhan, dalam kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, kuasa itu sampai hari ini. Saya percaya, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa itu masih berlaku untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan rumah tangga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mungkin saat ini sedang bergumul dalam hubungan suami istri, orang tua, anak-anak, rumah tangga sedang bergumul. Saya percaya Tuhan mampu mengubahnya menjadi satu rumah tangga yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera. Ada damai di sana, ada rasa aman di sana. Ada rasa persahabatan di sana, ada rasa untuk saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lainnya. Engkau yang bergumul dalam segala sakit penyakitmu, Tuhan mampu mengubahnya untuk menyembuhkan dan memulihkan engkau. Engkau yang bergumul dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan masa depan keluargamu, Tuhan mampu mengubahnya untuk membawa engkau ke masa depan yang lebih baik dalam karirmu, dalam pekerjaan, dalam pelayananmu, dalam kehidupan rumah tanggamu. Satu hal yang pasti, tetap percaya. Dan jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Itu sungguh berkuasa untuk membawa kita semua ke hari esok, ke masa depan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang beriman, mari kita tetap percaya. Lipat tangan kita, bawa semuanya ke hadapan Tuhan. Yakin dan percaya yang terbaik Tuhan sediakan buat hidup kita. Memang pergumulan dan persoalan tetap akan ada dalam hidup kita, tetapi sekali lagi, di tengah berbagai pergumulan dan persoalan itu, Tuhan hadir untuk memberikan jalan keluar bagi kita semua. Sekalipun badai yang datang dalam hidup kita, sekalipun sebesar apapun pergumulan dan persoalan itu datang dalam hidup kita, tetapi sekali lagi, Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, Allah yang kita tinggikan dan kita muliakan itu, Dia lebih besar dari badai itu, Dia lebih besar dari pergumulan itu. Dan Dia mampu untuk menenangkan semuanya di dalam hidup kita. Wow, luar biasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Oleh sebab itu, ketika engkau akan jalani harimu pada saat ini dalam tugas tanggung jawabmu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, maka satu hal yang mau kita minta, biarlah kuasa Tuhan hadir dalam setiap perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Kuasa Tuhan hadir dalam setiap karya kita, dan di atas semua itu, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman. Kami percaya kuasa-Mu yang Kau nyatakan bagi Abraham dan Sarah. Kuasa itu juga terus berlangsung hari ini dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kuasa yang mendatangkan damai sejahtera, kuasa yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan, kuasa yang mendatangkan kekuatan, kesehatan, pemulihan dalam seluruh jalan hidup kami, kuasa yang menuntun dan memimpin kami menuju masa depan yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu ya Tuhan, teruslah berkuasa dalam hidup kami belajar untuk tidak meragukan. Kalaupun ada di antara kami pada masa-masa lalu seringkali meragukan janji Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kami, ampuni kami Tuhan. Maka hari ini kami belajar untuk lebih baik lagi, menyongsong masa depan yang Tuhan sediakan. Dalam janji-janji Tuhan kami percaya, kami dibimbing oleh kuasa Tuhan untuk menikmati kasih Tuhan di dalam hidup ini. Dan ajar kami juga, lewat kuasa-Mu kami boleh berbuat bagi sesama kami. Lewat tangan, perbuatan, perkataan, pikiran kami boleh berbagi sukacita dan damai sejahtera dengan sesama kami. Dan di atas semua itu, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan.
Kami akan memulaikan seluruh aktivitas kami pada hari ini, dan kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan berkati kita semua.